Assalamualaikum, saya Irfan. Ini video lanjutan kita untuk pembelajaran di jokamplas.com. Kali ini kita sudah masuk ke masalah untuk membangun website. Kita mulai dari pengenalan hosting, domain. Kemarin sudah teorinya ya. Ini eh, pagi tadi saya barusan posting tentang cara internet itu bekerja seperti ini. Jadi kemarin kita itu sudah belajar tentang domain. Domain belinya dari registrar ya kan. Dalam contoh lokal kita contohkan rumah web. Ini fungsinya registrar di sini. Kemudian hosting. Nah, ini hosting ini tempat penyimpanan file website, ada HTML, ada halaman-halaman video, artikel, gambar, database dan lain-lain. Dan ini memang on terus 24 jam. Jadi artinya kita memang harus sewa, kita berlangganan, ada yang bayar per bulan, ada yang per tahun dan seterusnya. Memang server hosting ini dia adalah komputer yang ditempatkan di suatu tempat tertentu dalam kondisi itu ya on terus 24 jam. Maka wajar jika kita nyewa itu ya ada biayanya. Kalau kita cari di internet tuh gambar ruangan server hosting gitu ya, kita bisa cari gambaran bagaimana hosting itu ditempatkan dalam suatu ruangan lah seperti ini mungkin. Nah, ini hosting itu seperti ini dia. Jadi kita memang harus sewa, ada perusahaannya yang menyediakan layanan ini, begitu ya. Nah, seperti ini. Facebook sendiri punya ruangan server itu beberapa tingkat gitu ya. Artinya beberapa gedungnya gedung bertingkat. Ruangan servernya saja bertingkat. Nah, seperti ini. Dan ini adalah komputer raksasa yang memang on terus 24 jam. Ada maintenance atau pemeliharaannya secara tertentu. Nah, itulah yang kita sewa. Oke. Ini hosting. Jadi hubungannya nanti kalau kita sudah beli domain, ini bisa jadi di satu tempat. Contohnya di rumahweb.com kita bisa beli hosting sekaligus dengan domainnya. Jadi otomatis pihak rumah web yang akan mengkoneksikan domain dengan hosting kita. Hosting itu kita ibaratkan folder gitu aja lah. Kalau di komputer kita tuh ada folder mungkin seperti itu ya, ada folder lah seperti ini. Mungkin salah satunya itu punya kita yang ada di server hosting ini. Salah satunya adalah data kita di sini yang online terus bisa diakses terus. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita beli domain di tempat berbeda dengan hosting juga nggak masalah karena setiap kita sudah beli hosting, nanti hosting punya namanya eh, nama server gitu ya, atau dalam istilahnya NS, name server bahasanya. Jadi setiap server yang kita sewa itu akan ada namanya. Nah, kita sewa server ini tergantung kapasitas biasanya. Ada yang mulai dari 250 mega, ada yang sampai 1 giga, ada yang unlimited. Kita boleh menggunakan space hard disk atau tempat penyimpan itu tak terbatas. Jadi mau upload seberapa banyak pun kita bisa. Ada seperti itu dan ini biasanya dibedakan dengan harga. Oke, jadi kalau kita beli hosting di tempat lain dengan tempat kita beli domain, maka domainnya nanti kita bisa ada settingan nama servernya di mana. Itu kita bisa setting, gitu ya. Oke, saya langsung contohkan. Oh maaf sebelumnya. Jadi misalkan kita install WordPress yang nantinya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Itu WordPress itu scriptnya ataupun file kode-kode websitenya gitu ya, sehingga bisa tampil di web browser itu ada di sini kita install. Sama seperti kita menginstal contohnya Microsoft Word gitu ya, ada di komputer kita. Kemudian bedanya di sini adalah setiap aplikasi yang kita install di server ini kita bisa akses melalui internet, yang mana kita buka melalui web browser dari komputer kita atau laptop atau gadget dan lain-lain. Nah, itu bedanya. Jadi proses instalasi ada di sini. Dan nanti kita bisa eh, kita diberi hak gitu ya untuk mengakses server yang sudah kita sewa tadi melalui web browser dengan cPanel namanya. Ini cPanel ini singkatan dari control panel. cPanel dikenal memang khusus untuk memanage hostingan yang kita sewa. Nanti kita akan diberikan sebuah control panel. Di situ ada beberapa settingan yang perlu kita lakukan
untuk membuat website. Jadi seperti itu prosesnya. Ibarat kita punya dua komputer, tapi komputer A dan komputer B begitu ya. Terus kita mengakses komputer B dari komputer A. Nah, seperti itu. Internet juga seperti itu singkatnya. Kita mengakses server kita ini melalui komputer kita lewat web browser yang terkoneksi lewat internet. Kemudian kita tuju alamat domain kita. Alamat domain mengatakan, oh saya ini ditujukan ke nama server ini. Maka dia akan langsung muncul ke web browser kita. Jadi seperti itu. Oke, sampai di situ saya contohkan. Ini saya punya salah satu domain di rumah web ya. Ini saya contohkan langsung aja. Domain durianmedanhoras.com. Nah, di sini kalau di rumah web ini sudah masuk ke client area atau member area gitu ya. Setelah kita order, di sini ada settingan namanya name server. Ini. Jadi kalau kita ini saya contohkan langsung, kita punya hostingan di luar rumah web. Beda dengan tempat kita beli hosting. Jadi nah ini kalau kita klik di sini name server tuh biasanya kita input dua nomor. Ini adalah name server saya, hostingan saya di sini. Di luar kebetulan ini ya. Saya beli yang unlimited. Jadi satu hostingan bisa untuk berapa banyak web gitu ya. Berapa banyak pun bisa, file pun bisa. Saya punya space hosting, saya sewa hosting di sini dan diberi name server ini name servernya. Jadi server saya di sini namanya ini saya masukkan, saya setting di domain saya yang saya beli di rumahweb.com. Oke ya. Setelah kita ganti name servernya dari server kita yang ada di luar rumah web gitu ya, di tempat lain, maka langsung kita ganti, kemudian klik change name server di sini. Nanti ini biasa memakan waktu paling tidak 1 jam sampai 24 jam supaya domain kita di tempat lain bisa koneksi dengan server kita yang beda tempat. Gitu ya. Insya Allah bisa difahami sampai di sini ya. Oke. Kemudian kalau kita beli domain saja, belum terkoneksi ke hosting, belum punya paket hosting, belum sewa hosting, maka ketika kita akses tampilannya seperti ini. Oh maaf, ini tunggu ya. Kita contohkan punya Mbak Isnani sudah beli domain batik modern murah.com ya. Coba kita lihat di sini. Nah, tampilannya seperti ini karena belum terkoneksi ke server manapun. Kalau kita lihat whois-nya, kita bisa whois.com. Whois ini sudah pernah saya bahas untuk meneliti siapa pemilik domain gitu ya. Nah, ini name server masih punya rumah web. Tapi kita kan tidak ada sewa hosting di rumah web, maka rumah web ya nggak akan memberi kita akses ke servernya, sehingga yang muncul hanya halaman kosong seperti itu. Ini tidak error, tidak, hanya saja memang seperti saya sebutkan di grup BBM tadi, insya Allah kita punya domain tanpa punya hosting sama dengan kita punya alamat tanpa rumah lah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang ini harus dikoneksikan ke hosting. Oke, ini domain saya di rumah web. Kalau kita lihat, kita ulangi ya, ini whois-nya punya Mbak Is, apakah benar? Kita lihat ke bawah, lah ini ada namanya Mbak Isnani ya, sudah beli domain di rumah web. Nanti untuk kedepannya kita ini bisa sembunyikan. Ini kita bisa sembunyikan data nama ini, tapi ada tambahan biaya biasa di registrar. Kita bisa beli private namanya, private, pemilik domain ini di private dia, disembunyikan bisa. Kalau di rumah web itu 10.000 per tahun untuk layanan menyembunyikan identitas ini. Mungkin kita punya beberapa web toko online banyak gitu ya, kita perlu menyembunyikannya ya bisa gitu ya. Kemudian kalau kita lihat domain saya durianmedanhoras.com, maka name servernya sudah berubah. Nah, ini name servernya berubah di sini. Nah, ini registernya dia di rumah web ya, referrer karena kita belinya di rumah web. Kemudian name servernya di server hosting di luar rumah web.
Nah, di sini saya berlangganan. Oke, berarti domain saya udah terkoneksi ke server gitu ya. Artinya saya punya domain sudah connect ke server saya. Oke. Kalau diakses dari web browser nampak seperti ini, masih kosong halamannya. Ini sudah terkoneksi ke hosting. Tinggal script apa yang akan kita install gitu ya, sehingga bisa muncul halaman web nantinya di sini. Kalau kita akses durianmedanhoras.com. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk menjelaskan cara kerja web dan cara setting name server juga. Mungkin di tempat lain, umpama kita tidak beli domain di rumah web atau di mana saja, itu hampir sama settingannya, itu namanya name server, hanya saja mungkin tampilannya berbeda gitu ya. Oke, cukup sekian dulu untuk video ini supaya nggak terlalu panjang. Insya Allah saya lanjutkan di video berikutnya. Selamat belajar, alhamdulillah, jazakumullah khairan.